warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para mahasiswa peserta program Bahasa Sarjana, program studi pendidikan agama Islam ya. Iya, ini bukan PGMI kan? PAI? PAI, Prof. Iya, PAI. betul, oke. Oke. Ya, Prof, PAI. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini atau semester ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dalam tim teaching bersama Bapak Dr. Solehuddin ya. Nah, pembagian tugas saya kira sudah disampaikan oleh Pak Soleh. Nah, Pak Soleh itu nanti akan menyampaikan materi secara runtut berdasarkan SAP atau RPS. Maka pada kesempatan perkuliahan saya ini hanya saya mendapatkan jatah 2 kali pertemuan aja. Jadi sebagai pengayaan lah ya. Saya memberikan materi hanya 2 kali dan pada kesempatan ini saya ingin menampilkan apa itu pendidikan Islam dan di sini nanti ada 2 istilah yang kami gunakan. Ada istilah pendidikan Islam dan pendidikan Islami. Sebenarnya mana yang lebih tepat, penggunaan istilah pendidikan Islam atau pendidikan Islami? Kalau dilihat dari sisi bahasa, sebenarnya istilah ini yang lebih tepat adalah pendidikan Islami. Bila kita runut di dalam bahasa Arab, itu tertulis at-tarbiyah al-islamiyah. Jadi kata al-islamiyah itu sebagai sifat ya. Nah, di situ sebagai sifat, ianya ia nisbah kan. Nah, maka sebenarnya pendidikan Islamilah yang lebih tepat dari sisi bahasa. Maksudnya apa? Di sini pendidikan Islam dengan dasar-dasar nilai-nilai yang dipakai adalah dari ajaran Islam. Nah, kita tahu yang namanya pendidikan adalah usaha sadar manusia di dalam mentransfer of knowledge, transfer pengalaman, ya, experience dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, mungkin saya sebenarnya lebih cenderung menggunakan pendidikan Islami nanti di dalam forum. Walaupun saya mungkin menyebutkan pendidikan Islam, tapi yang dimaksud adalah pendidikan Islami. Dalam konteks tertentu memang nanti ada orang yang menggunakan pendidikan Islam. Karena apa? Ketika orang menggunakan pendidikan Islam sebenarnya mengesankan bahwa sumber ajaran Islam, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, berbicara tentang konsep, berbicara tentang teori pendidikan secara eksplisit. Padahal kita tahu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis tidak berbicara tentang konsep dan teori pendidikan secara eksplisit. Artinya apa? Memang di dalam prinsip-prinsip ajaran Islam ada nilai pendidikan, tetapi pendidikan itu setelah dianalisis, ditafsirkan, dipahami, maka muncul umpamanya ayat-ayat tarbiyah, hadis-hadis tarbawi gitu loh. Ya. Artinya apa? Teks Al-Qur'an maupun hadis yang diungkap itu adalah setelah ayat-ayat atau teks nas ya, semuanya itu setelah ditafsirkan, setelah diungkap, diexplain, dijelaskan, baru muncul ada konsep pendidikan. Umpamanya begini, orang berbicara tentang ayat apa? Najib. Halo. Ibu bayar ke mana? Ya. Ini siapa? Ada tamu ini. Ya, oke. Jadi seperti ini, ada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Nah, di situ orang akan mengatakan bahwa ini ayat tarbiyah. Di situ ada seruan
untuk mengajak orang lain untuk mengikuti ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan, ke jalan Allah. Pertama, bil hikmah. Ini terkait dengan metodenya. Bil hikmah, dengan kearifan, dengan kebijaksanaan. Artinya kebijakan, artinya dengan kearifan di dalam menyampaikannya. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Nah, ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga dengan debat. Ya, tentunya debat yang baik. Tetap menggunakan tata aturan yang baik. Oke. Ini contoh ya. Jadi untuk menjelaskan bahwa sejatinya di dalam sumber ajaran Islam tidak berbicara tentang konsep atau teori pendidikan Islam secara eksplisit. Al-Quran maupun hadis berbicara pendidikan sifatnya implisit setelah ditafsirkan. Makanya istilah yang lebih tepat pendidikan Islami. Oke, saya kutipkan dari Ali Ashraf ini dalam bukunya Horizon Baru Pendidikan Islam. Nah, Ali Ashraf ini sebenarnya kalau saya lacak dari tulisannya, ini kumpulan tulisan para pakar pendidikan Islam pada tahun 1971 itu ada pertemuan internasional para ahli pendidikan Islam ya, yang waktu itu bertemu di Jeddah, itu berbicara sebenarnya konsep pendidikan Islam itu seperti apa. Nah, ini salah satu yang dikutip oleh Ali Ashraf. Dia mengatakan pendidikan Islami adalah pendidikan yang melatih sensibilitas murid-murid sedemikian rupa sehingga dalam perilaku mereka terhadap kehidupan, langkah-langkah dan keputusan, begitu pula pendekatan mereka terhadap semua ilmu pengetahuan diatur oleh nilai-nilai etika Islam yang sangat dalam dirasakan. Nah, ada dua kata kunci. Artinya ada istilah yang harus kita tangkap. Yang pertama sensibilitas, yang kedua nilai-nilai etika Islam. Nah, yang dilatih dalam pendidikan Islam itu adalah rasa, sensibilitas ini. Jadi kepekaan rasa kita. Orang yang sudah terdidik itu diharapkan memiliki sensibilitas, umpamanya yang punya perilaku kasar berubah menjadi lebih lembut, lebih santun, tutur katanya lebih baik gitu loh. Kemudian memahami nilai-nilai ajaran Islam itu secara sepenuh hati, kemudian diamalkan. Nah, dasar perubahan itu adalah mengacu pada nilai-nilai etika Islam. Nah, di sini kata kunci yang disampaikan oleh Ali Ashraf. Jadi pendidikan Islami itu mengandung dua unsur penting, yaitu nilai sensibilitas dan nilai-nilai etika Islam yang menjadi dasar perubahan perilaku peserta didik. Nah, di sini ada istilah, ini karena terjemahan, buku terjemahan masih menggunakan istilah murid-murid. Nah, dalam konteks Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang lebih tepat adalah peserta didik. Ya. Artinya yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional, peserta didik. Karena peserta didik itu bisa menyangkut peserta didik orang dewasa, remaja, maupun anak-anak. Karena apa? Makna peserta didik? Karena peserta didik itu di dalam konsepnya adalah siapapun itu bisa menjadi guru, bisa menjadi narasumber. Jangan dikira yang namanya anak kecil juga bisa menjadi narasumber, karena boleh jadi di dalam proses pembelajaran ini seorang guru bisa menggali dari pengalaman anak, kemudian dari pengalaman anak itu dieksplor, dijelaskan oleh guru apa makna hikmah di balik pengalaman peserta didik itu. Nah, sehingga peserta didik ini bisa orang dewasa, bisa remaja, bisa anak-anak. Gitu. Oke. Kemudian ini ya.
Iya. Ini jelas nggak nih? Bisa terbaca? Terbaca, Pak. Oke. Nah, saya kutipkan dari Ali Khalil Abul Ainain, ya. Dalam bukunya Falsafah At-Tarbiyah Al-Islamiyah fil Qur'anil Karim, ya. Dia menjelaskan tentang karakter pendidikan Islam itu apa. Dia mencatat ada 5 karakteristik pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik berupa aspek fisik, mental, akidah, akhlak, emosional, estetika maupun sosial. Artinya, cakupan kehidupan manusia yang masuk dalam pendidikan itu semua aspek kehidupan. Tadi sebutkan dari aspek fisik, mental, akidah, akhlak, emosional, estetika maupun sosial. Nah, itu dibicarakan oleh pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan Islam itu bermaksud meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat secara seimbang dan sama. Maksudnya begini, di dalam ajaran Islam itu kan kita diperintahkan untuk memohon, ya berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya kan? Dan dalam ayat lain disebutkan wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan atau kebahagiaanmu di akhirat, untuk kehidupan di akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Nah, ini artinya apa? Kita ini tidak boleh hanya mengejar salah satunya saja. Dan kita harus menyadari bahwa untuk hidup bahagia di akhirat ya tentu harus dimulai dari kehidupan bahagia menurut standar ajaran Islam di dunia gitu loh. Bagaimana hidup yang bahagia menurut ajaran Islam di dunia yang nanti akan berdampak kepada kehidupan akhirat. Kita tahu sebagaimana hadis Nabi menyatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, ya kan? Dunia ini tempat ladang sawahnya akhirat. Artinya apa saja yang kita amal, kita berbuat kebaikan di dunia ini nanti akan berdampak untuk kehidupan akhirat. Nah, oleh karenanya ketika kita beramal tentu harus didasari pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Karena apa? Di dalam Islam menyebutkan innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung niat. Nah, kalau kita beramal tidak didasari dengan niat dan niatnya untuk apa? Nah, itu harus jelas. Orang bisa beramal karena ingin pamer, ingin melihat, ingin dilihat oleh orang, gitu kan? Itu namanya riya. Tetapi ada orang yang berbuat, ya, yang baik itu adalah yang ikhlas karena semata-mata hanya ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga atau karakteristik pendidikan Islam yang ketiga adalah pendidikan Islam bermaksud mengembangkan semua aktivitas manusia dalam interaksinya dengan orang lain dengan menerapkan prinsip integritas dan keseimbangan. Nah, di sini ada kata kunci integritas dan keseimbangan. Integritas itu sebenarnya kejujuran. Ya, kalau bahasa lugasnya itu kejujuran. Artinya orang dalam berkomunikasi dengan sesama itu dibutuhkan perilaku yang membuat kita ini bisa disenangi orang, bisa disenangi oleh Tuhan. Nah, karena kejujurannya. Dan ini ada pengalaman orang Indonesia, seorang perempuan yang pernah kuliah di Eropa. Dia kuliah dengan hasil nilai cum laude, kemudian akan mencari pekerjaan di sana. Ternyata ya nilai yang cum laude itu tidak diapresiasi. Karena apa? Ternyata catatan
di negara Prancis waktu itu, karena dia tuh kuliah di Prancis, mengambil mata kuliah di universitas yang bonafit sebenarnya di sana. Ternyata dia pernah tertangkap 3 kali naik kendaraan umum tidak beli tiket. Nah, itu ada catatannya di situ. Jadi menurut seorang perempuan itu menganggap, wah itu kan urusan kecil, bisa lulus nanti bisa break, nggak bisa. Ternyata di sana di barat itu justru prinsip kejujuran itu lebih prinsip. Karena apa? Sehebat apapun ternyata orang kalau sudah ada cacatnya, tadi cacat karena tidak jujur, nah, selamanya tidak akan diterima. Dimanapun itu sudah bisa ngeling ke negara-negara Eropa lainnya juga akan ketahuan gitu. Nah itu baru di dunia loh, ya. Artinya integritas itu harus ditegakkan, harus dipegang teguh. Nah, seperti kata Einstein, bahwa yang membangun peradaban dunia itu lebih baik itu bukan karena kecerdasan intelektual, ini yang harus catat. Kita tahu Einstein kan orang ahli fisika, pembuat bom, penemu pembuatan bom nuklir kan. Nah, dia menyatakan bahwa manusia yang bisa membentuk peradaban dunia lebih baik adalah karena perilaku, integritasnya ya, bukan karena kecerdasan intelektualnya. Tapi contohnya tadi, cerdas intelektual tetapi dia tidak jujur, tidak memiliki integritas, maka di barat tidak diberikan apresiasi. Makanya tadi seorang perempuan sarjana dari Indonesia yang kuliah di Prancis dengan nilai cum laude, harus kembali pulang karena apa? Tadi tidak bisa diterima. Oke ya. Jadi integritas memang penting. Islam itu sebenarnya mengajarkan hanya saja dalam prakteknya umat Islamnya sendiri kadang-kadang lupa, menganggap sepele. Integritas itu penting. Kemudian keseimbangan, kata keseimbangan itu ya tadi orang jangan menuntut hanya haknya saja, tapi kewajibannya harus ya. Ya kan tadi seperti contoh tadi orang yang lulusan cum laude, dia merasa bangga dengan hasil cum laude-nya, ingin bisa diterima kerja di sana, tetapi ternyata tadi ada kepentingan umum yaitu integritas yang tidak muncul. Nah, makanya dia tercoreng, Maka antara hak dan kewajiban harus sejalan. Ya. Oke. Kemudian karakteristik yang keempat, pendidikan Islam dilaksanakan secara kontinu dan terus-menerus tanpa batas waktu mulai dari proses pembentukan janin dalam rahim sang ibu hingga meninggal dunia. Ya, kita kenal ada hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu sejak geongan sampai ke liang lahat, artinya sejak lahir. Bahkan tadi ketika pembentukan janin juga dalam Islam itu diajarkan mengapa ada orang suram pada 40 hari, ya 4 bulan ya, 4 bulan. Itu karena dalam ajaran Islam bahwa 4 bulan itu ruh mulai ditiupkan ke janin. Sehingga di situ kita berdoa ya mengharap pada Allah supaya ruh yang ditiupkan kepada janin ini akan menjadi calon anak manusia yang soleh gitu loh. Nah, mendoa sampai segitunya ya. Sampai nanti kita harapkan meninggal dalam kondisi husnul khotimah gitu ya. Ini prinsip. Jadi tidak hanya mencari ilmu itu di kala anak-anak saja. Kemudian kelima, karakteristik pendidikan Islam yang kelima adalah pendidikan Islam melalui prinsip integritas tadi, kejujuran, universal, nilai yang umum. Universal itu artinya dimanapun akan berlaku nilai-nilai universal itu. Keseimbangan bermaksud mencetak manusia yang memperhatikan nasibnya di dunia dan akhirat. Ya. Jadi dalam prinsip-prinsip integritas dan universal ini
ini mengharapkan supaya Islam itu mengajarkan kepada umatnya supaya memperhatikan nasibnya baik hidup di dunia maupun di akhirat. Karena diajarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Oke. Kemudian Ali Khalil Abul Ainain menyimpulkan dengan adanya 5 karakteristik pendidikan Islam ini, kata beliau, pendidikan Islami merupakan sistem hidup yang sempurna, ya kan? Jadi kesimpulan dari Ali Khalil Abu Nain bahwa pendidikan Islam itu merupakan pendidikan sistem hidup yang sempurna. Karena aspek yang diikuti seluruh kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat itu. Nah, bagaimana menurut Muhammad Jawad As-Sahlani dalam bukunya At-Tarbiyah wa Ta'lim fil Qur'anil Karim mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses mendekatkan manusia kepada tingkat kesempurnaan. Nah, jadi pendidikan ini menurut Muhammad Jawad As-Sahlani sebenarnya adalah sebuah proses bagaimana manusia melakukan taqarrub, ya, sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Ya. Jadi dekat kepada tingkat kesempurnaan sebagai makhluk Allah. Tentunya dengan standar ajaran Islam. Maka kita kenal ada al-insanul kamil, ya, manusia yang sempurna. Nah, manusia yang sempurna seperti apa? Banyak konsep yang dimunculkan oleh para pakar. Nah, kemudian apa yang dengan filsafat pendidikan Islami itu? Saya kutipkan dari Muzayyin Arifin. Kata dia, filsafat pendidikan Islami pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan pada ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Nah ini. Jadi di sini Muzayyin itu lebih menekankan pada hakikat filsafat pendidikan itu ada cara berpikir. Ini sebagai konsep berpikir tentang kependidikan, ya, yang landasannya adalah ajaran Islam. Ya, ajaran agama Islam. Tadi disebutkan di dalam Ali Ashraf itu nilai-nilai etika Islami gitu. Supaya nanti menjadi muslim yang seluruh jiwanya dijiwai oleh ajaran Islam. Nah, kemudian Ahmad Demarimba dalam bukunya Pengantar Filsafat Pendidikan Islami, sebenarnya katanya istilah filsafat pendidikan Islami itu sebuah rangkaian hukum DM, katanya, diterangkan dan menerangkan. Filsafat apa? Nah, filsafat pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan Islam. Nah, ya, artinya di sini Demarimba sebenarnya melihat filsafat itu sebagai pisau analisis, untuk melihat pendidikan Islami. Artinya apa? Orang berbicara tentang pendidikan Islami dengan pisau analisis filsafat. Filsafat itu tidak terlepas dari 3 domain. Kita kenal, Anda pernah mendapatkan pengantar domain filsafat, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi kalau ontologi berbicara apa hakikat sesuatu, kalau di sini objeknya pendidikan Islami, maka apa sih hakikat pendidikan Islam itu? Kemudian bagaimana cara mempelajari, memperoleh informasi tentang pendidikan Islami? Kemudian secara aksiologi, apa sih manfaatnya mempelajari filsafat pendidikan Islami itu? Nah, di situ orang berpikir secara filosofis. Nah, kemudian menurut Munir Mulhan, dalam bukunya Paradigma Intelektual Muslim, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah, ya, dia mendefinisikan filsafat pendidikan Islam adalah suatu analisis atau pemikiran rasional yang dilakukan secara kritis, radikal, sistematis,
dan metodologis untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pendidikan Islam. Nah, di sini kata kuncinya jelas. Munir Mulhan itu lebih menekankan pada metode filsafatnya. Karakteristik filsafat itu adalah satu, cara berpikir kritis. Kritis itu apa? Kritis itu artinya, ya, kalau dalam konteks penyakit, kritis itu berarti orang yang kena penyakit sudah parah, itu namanya kritis kan? Tetapi kritis di sini, di dalam konteks filsafat adalah orang yang kritis itu akan tahu tentang sesuatu dari sisi kelebihan dan kekurangan. Dari sisi kelebihan dia bisa memuji yang dilihat. Ketika dia tahu tentang kelemahan sesuatu, maka dia bisa mengkritik atau memberikan masukan, ya, dari kelemahan itu. Sehingga dia dikatakan kritis. Radikal. Radikal itu dari kata to radix. Radix itu artinya mendalam. To radix itu arti yang sejujurnya adalah akar. To radix berarti bisa berarti mendalam. Kenapa maka diartikan mendalam? Karena akar itu kan posisinya di dalam tanah. Sehingga ketika dipahami bahwa berpikir radikal adalah berpikir yang mendalam, tidak hanya pada tataran permukaan. Tetapi kita tahu pada zaman sekarang atau era sekarang, radikal punya konotasi lain. Radikal itu bisa berarti keras, ya kan? Ketika ada orang mengatakan Islam radikal, itu maksudnya Islam yang keras, ya. Orang yang punya pemahaman Islam yang keras, tidak toleran atau intoleransi. Nah, ini sebenarnya sudah keluar dari makna yang sesungguhnya gitu. Nah, kemudian sistematis. Sistematis itu ya tertib sebenarnya. Kalau di dalam Islam itu Anda kalau belajar fikih ada istilah tartiban, ya kan? Tartiban itu kalau di mana urut-urut, artinya ketika orang melakukan satu hitungan dari 1 sampai 10, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Urut gitu terus. Ketika berlompat-lompat kita kira-kira melompatnya tuh jarak berapa gitu loh. Tergantung rumusnya. Kalau Anda belajar matematika dulu kan ada 1 n plus 1 gitu loh. Jadi ketika kita mau melompat tergantung 1 kali n plus 1 berarti tergantung di situ. Kalau nx, kalau x-nya tergantung berapa. Kalau x-nya 2 berarti ya 2. 2 kali 1, 2. Nah, 2. Nah, kalau ini 3. Nah, lompat-lompatnya tergantung nanti dari 1 ke 3, 3 ke 5. Nah, tergantung rumusnya. Nah, itu secara sistematis. Metodologis. Ya artinya ketika berpikir metodologis itu berarti menggunakan metode. Metode apa yang digunakan? Induksi, deduksi, ya. Kalau penelitian kualitatif, kuantitatif, dan sebagainya. Ada cara-caranya tadi, metode ilmiah, metode filosofis, metode sofistik. Ada masing-masing punya metode. Ya, cara-cara maksudnya cara kerja filsafat itu dalam rangka memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pendidikan Islam. Ya, tadi kritis, radikal, sistematis, dan metodologis. Objeknya yang dicari adalah hakikat pendidikan Islam. Ini menurut Munir Mulhan. Kemudian menurut Abdurrahman Saleh Abdullah dalam bukunya, sebenarnya ini awalnya adalah disertasi dalam bahasa Inggris, Educational Theory, Quran Outlook, ya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada bukunya yang diterbitkan oleh penerbit dari Jakarta, Dasar-dasar Pendidikan menurut Al-Quran, kalau nggak salah judulnya begitu. Dia mengungkap dalam ungkapannya tadi, nah ini
Kalau yang kami terjemahkan ya, The Islamic Theory of Education, teori pendidikan Islam secara fundamental adalah berdasarkan konsep-konsep Al-Quran. Oleh karenanya dalam teori ini pintu terbuka bagi konsep-konsep yang berasal dari bidang-bidang pengetahuan lain yang berbeda, yang memberikan dukungan terhadap perspektif Al-Quran secara tepat. Sementara itu, semua unsur yang tidak dapat didamaikan dengan prinsip-prinsip Islam harus ditinggalkan. Nanti ini akan melahirkan aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Kita kenal ada aliran konservatif, kedua ada aliran liberal, ketiga ada aliran moderat. Ya. Nanti ini saya lihat nih, ya, nih alirannya. Tadi dari konsepnya, dari konsep Abdurrahman Saleh Abdullah. Ya. Pertama, aliran liberal. Ya. Jadi aliran liberal itu, atau kelompok liberal ini, mereka mengadopsi konsep-konsep non-Islam yang dari Barat umpamanya. Memadukannya ke dalam pemikiran pendidikan Islam. Karena dalam pemikiran mereka, teori-teori dari Barat pun kan sebenarnya itu ya bersumber dari ilmu yang berasal dari Tuhan, yang dilakukan atau dicari oleh manusia. Kebetulan manusia ini adalah di posisinya adalah di negara-negara Barat. Gitu. Nah, yang dipersoalkan itu karena mereka ini cenderung sekuler, ini yang jadi masalah. Makanya dikatakan liberal. Nah, orang-orang yang kelompok liberal ini tidak membedakan konsep yang dari Barat maupun dari dalam dunia Islam, ya sama saja. Nah, ini makanya disebut liberal. Umpamanya ada teori pendidikan tentang di situ kita kenal ada naturalisme, ya kan? Kemudian ada konvergensi, ya, ada nativisme, ya, dan lain-lain. Nah, itu dipakai secara tidak selektif. Nah, ini kelompok liberal seperti ini cara berpikirnya. Kemudian kelompok tradisional atau konservatif. Kelompok konservatif itu begini prinsipnya. Kalau tidak ada dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau kalau tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah harus tolak. Nah, ini kelompok konservatif. Jadi konsep filsafat pendidikan Islam ya harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tolak. Nah, ini konservatif. Kemudian kelompok ketiga adalah kelompok kritis atau moderat sebenarnya. Istilahnya moderat. Nah, kelompok kritis atau moderat ini berusaha ingin memadukan dua konsep, ya, dua aliran yang liberal dan konservatif. Menurut kelompok yang moderat atau kritis ini, begini cara berpikirnya. Memang sumber filsafat pendidikan Islam itu harus berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi tidak menutup kemungkinan bila ada dari sumber-sumber lain selain Al-Quran atau di luar Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Al-Quran As-Sunnah, maka boleh diambil. Gitu. Artinya memang mengakui sumbernya dari Al-Quran As-Sunnah, tetapi tidak menutup kemungkinan bila ada informasi atau konsep dari luar Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bertentangan dengan kedua sumber ajaran Islam itu, maka boleh diambil. Ini kelompok moderat. Oke. Sifat sumber filsafat pendidikan Islam. Allah dalam konsep filsafat pendidikan Islam yang merupakan pendidik yang maha agung. Ya. Makanya dikatakan Rabbul Alamin, sebenarnya pelindung. Di situ bisa pelindung, pendidik, pengayom, pemelihara alam semesta. Yang bukan hanya mendidik manusia, tapi juga makhluk seluruhnya. Makanya disebut Rabbul Alamin.
Oleh karena itu, filsafat Al-Quran tentang pendidikan bersifat menyeluruh dan terpadu, mengandung perkembangan dan perubahan. Apa makna menyeluruh itu? Menyeluruh dalam arti meliputi wujud keseluruhannya yang tadi disebutkan, ya dunia akhirat, fisik, non fisik, ya kan? Ya. Terpadu artinya memadukan antara yang material dan spiritual, antara dunia dan akhirat. Sedangkan yang dimaksud dengan mengandung perkembangan dalam perubahan adalah mengajak manusia untuk meningkat ke arah yang lebih baik dan sempurna. Artinya pendidikan Islam itu mengajak dari orang yang belum tahu menjadi lebih tahu, menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih tahu, yang baik menjadi lebih baik, yang punya karakter cukup menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik, terus menikah sampai pada memiliki kemuliaan, memiliki karamah, memiliki hikmah, memiliki prinsip-prinsip etika atau ajaran-ajaran Islam itu melekat di dalam dirinya, dipraktikkan di dalam kehidupan. Nah, ini ada sebuah pengakuan dari seorang orientalis, orang barat, Robert L. Galik, ya, dalam bukunya Muhammad the Educator. Muhammad seorang pendidik. Dia memberikan komentar begini. Muhammad betul-betul seorang pendidik yang membimbing manusia menuju kemerdekaan dan kebahagiaan yang lebih besar. Tidak dapat dibantah lagi bahwa Muhammad sungguh telah melahirkan ketertiban dan kestabilan yang mendorong perkembangan budaya Islam. Suatu revolusi yang memiliki tempo yang tidak tertandingi dan gairah yang menantang. Hanya konsep pendidikan dangkal saja yang berani menolak keabsahan meletakkan Muhammad di antara pendidik-pendidik besar sepanjang masa. Nah, ya. Dia mengakui bahwa di antara nabi-nabi atau tokoh-tokoh pendidik di dunia ini, ternyata pendidik ulung, pendidik agung adalah Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan pendidik agung? Karena Nabi Muhammad tidak hanya mengejarkan yang sifatnya fisik saja, yang material saja, tetapi yang material, spiritual, non fisik, kemudian mengajarkan tentang keduniaan dan keakhiratan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini diakui contohnya oleh seorang penulis dari Barat namanya Michael Hart. Michael Hart itu memposisikan Nabi Muhammad pada urutan pertama sebagai orang yang berpengaruh di dunia. Ya. 100. Jadi 100 tokoh, ya. 100 tokoh dunia yang berpengaruh, ini memposisikan Nabi Muhammad pada posisi yang pertama. Salah satu di antara catatan dia adalah karena Nabi Muhammad bisa mengubah dunia dalam waktu yang relatif singkat. Hanya 22 tahun gitu loh. Sementara kalau kita bandingkan dengan nabi-nabi yang lain atau tokoh-tokoh yang lain itu biasanya lama. Contoh ada ya punya Isa saja, Isa Al-Masih itu dikenal ya karena ajaran-ajarannya dicatat oleh murid-muridnya atau orang-orang yang mempelajari tentang ucapan, pikiran, dan perbuatannya. Itu setelah 400 tahun Nabi Isa meninggal. Jadi jauh. Yang di situ ada Lukas, Yohanes, Matius, itu dalam cerita kitab itu, nama-nama kitab. Itu ternyata setelah 400 tahun yang bersangkutan sudah meninggal. Baru dikenal. Nabi Muhammad dalam waktu 22 tahun itu bisa menggembarkan dunia, bisa mengemudian, dan bahkan sekarang realitasnya itu bisa dibuktikan bahwa di negara-negara Eropa Barat itu sedang gencar. Pertumbuhan perkembangan Islam itu semakin cepat dan tinggi. Ya, jumlah orang yang masuk Islam sekarang semakin tinggi. Ya, karena apa? Ternyata catatan para ahli sejarah, ya, para pemikir pengamat
tentang perkembangan Islam di Eropa adalah salah satunya adalah karena Islam itu sebenarnya agama yang rasional. Agama yang rasional yang bisa diterima. Walaupun ada orang-orang yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad membawa ajaran yang unik, ajaran yang aneh-aneh. Nah, itu orang yang tidak suka. Tapi biarkan. Orang-orang yang berpikir jujur ternyata ya memposisikan Nabi Muhammad itu sebagai pendidik agung gitu. Oke, sampai sini dulu. Ya, barangkali ada hal yang ini disampaikan. Silakan. Ada? Sebelum saya lanjutkan. Halo? Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ke Pak Prof, langsung di-unmute saja. Iya, di-unmute. Silakan. Tadi hal-hal yang saya sampaikan ada mengganjal, belum jelas, bisa ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Rupanya sudah paham semua ini ya. Oke lah. Kalau gitu saya lanjutkan. Oke. Saya lanjut. Ini kedudukan filsafat pendidikan Islami. Saya ambilkan dari bukunya Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam. Nah, menurut Langgulung ada 6 asas ya. 6 asas pendidikan Islam. Yang pertama, asas filosofis. Ketika orang berbicara tentang pendidikan Islami, ya harus dilihat dari aspek filosofis tadi. Dari aspek filsafat yang maka kita kenal ada filsafat pendidikan Islami. Nah, maknanya apa? Bahwa pendidikan Islami itu bisa dilihat dengan perspektif atau kacamata ya, filsafat. Jadi di sini Anda perlu tahu. Jadi filsafat di sini ada psikoanalisis, bukan sebagai ilmu. Kalau filsafat sebagai ilmu berarti kita mempelajari ajaran-ajaran, aliran-aliran, tokoh-tokoh filsafat. Itu terkait dengan filsafat sebagai ilmu. Tetapi di sini kita menganggap filsafat itu sebagai psikoanalisis, sebagai perspektif, sebagai kacamata, sebagai cara pandang untuk melihat pendidikan Islam. Nah, kemudian ada asas historis. Orang ketika membicarakan tentang pendidikan, ya, kita tidak bisa melepaskan aspek historisnya. Makanya ada sejarah pendidikan Islami, ya kan? Jadi dari sisi sejarah seperti apa? Kapan munculnya istilah pendidikan? Kenapa disebut pendidikan? Apa bedanya dengan dakwah? Nanti bisa terlihat. Itu dari sejarah. Kemudian ada asas sosial. Maka kita kenal ada mata kuliah sosiologi pendidikan. Jadi pendidikan dari sisi sosiologinya seperti apa? Orang berbicara tentang sosiologi itu berarti berbicara bagaimana hubungan antar personal, hubungan antar komunitas yang satu dengan yang lain, ya, yang membuat satu sistem tersendiri. Makanya disebut sosial itu sebenarnya ada mengartikan sebagai masyarakat, sebagai kumpulan dari individu-individu yang terjadi komunikasi. Nah, disitulah menjadi ada sebuah ilmu yang namanya ilmu sosiologi. Nah, kaitannya pendidikan, maka ada orang bagaimana melihat pendidikan dari kacamata sosiologi. Kemudian ada asas ekonomi. Maka kita kenal ada ekonomi pendidikan. Bahkan sekarang itu ada mata kuliah marketing pendidikan. Itu tidak terlepas dari aspek ekonomi. Ya. Manajemen marketing pendidikan gitu loh.
Nah, bagaimana menjual produk pendidikan gitu kan. Nah, kemudian asas politik dan administrasi. Nah, maka kita kenal ada Advent ya, administrasi pendidikan, politik pendidikan sendiri. Nah, politik pendidikan biasanya terkait dengan kebijakan. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pendidikan dari zaman ke zaman, dari zaman penjajahan, ya kan, zaman awal kemerdekaan, ya pertengahan dan seterusnya sampai sekarang era reformasi. Kemudian ada asas psikologis. Artinya pendidikan dilihat dari sisi psikologi, kita kenal ada aspek ya. Aspek yang sifatnya apa ya? Fenomena. Sebenarnya fisiologi itu berbicara tentang fenomena dari gambaran isi atau inner ya. Inner dari seseorang atau individu yang kemudian dijelaskan berdasarkan fenomena ini melalui pengalaman manusia. Sehingga dalam ilmu psikologi selalu berkembang. Umpamanya gini, menggambarkan orang yang cemberut itu menandakan apa. Dalam psikologi kan dijelaskan bahwa cemberut itu mungkin dari sakit atau mungkin dari susah. Nah, itu ada kemungkinan seperti orang diam tapi mulutnya buka, itu menandakan apa? Menandakan orang yang tidak serius karena pikiran kosong berarti. Ada orang yang diam tapi mulutnya menutup gitu. Itu menunjukkan ada perhatian khusus yang diperhatikan melalui penglihatannya gitu. Nah, itu adanya di ilmu psikologi. Maka ada psikologi pendidikan, dan dalam psikologi pendidikan kita kenal nanti ada psikologi perkembangan, psikologi remaja dan lain sebagainya. Nah, menurut Langgulung, 6 asas ini merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, yang semuanya itu merupakan sebuah sistem, dan filsafat pendidikan Islami merupakan asas yang menentukan asas-asas yang lain nih. Kata dia, asas filosofis itu menentukan sekali atau memiliki posisi yang penting di antara asas-asas yang ada. Nah, jadi asas historis, sosial, ekonomi, politik, administrasi, dan psikologi itu masih di bawah asas filosofis. Kata dia, filsafat pendidikan Islam ini justru sebenarnya harus menjadi ruh dari pendidikan gitu. Karena apa? Dalam filsafat pendidikan Islam ini adalah ada konsep-konsep, ada teori-teori yang dasarnya adalah bersumber dari ajaran Islam, tetapi diperjelas atau dielaborasi melalui pendekatan filsafat. Oke. Kemudian sumber-sumber filsafat pendidikan Islam itu berdasarkan sumber utama ajaran Islam, maka sumber filsafat pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas ya. Tadi sudah dijelaskan di sana bahwa kaum konservatif ya, hanya mengakui filsafat pendidikan Islam itu harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada sumber-sumber filsafat pendidikan Islam yang berasal dari luar Al-Quran As-Sunnah ditolak. Tetapi kaum moderat boleh, asal konsep atau teori filsafat pendidikan Islami yang di luar Al-Quran dan As-Sunnah tetapi tidak bertentangan secara prinsip dengan kedua sumber itu, boleh. Nah, bahkan kalau liberal lebih artinya dia menyamakan semua teori yang ada di dunia ini bisa dipakai gitu, bebas. Nah, filsafat pendidikan Islami juga mengambil sumber-sumber dari ajaran lain yang sejalan atau tidak bertentangan dengan pokok ajaran Islam ya tadi. Nah, makanya di sini kalau pemahaman kedua ini diambil, maka yang namanya pendidikan Islami tidak hanya ada di lingkungan umat Islam saja, tapi bisa jadi ada di lingkungan non-Islam
sepanjang itu bersumber dari ajaran Islam. Contohnya begini. Kebersihan dalam teorinya atau dalam dalil atau dasarnya ada di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis. Ya. Artinya kebersihan itu ajaran Islam. Tetapi dalam praktek keseharian boleh jadi orang yang mempraktikkan tentang kebersihan itu justru yang lebih ketat adalah banyak orang-orang di luar Islam. Bahkan saya pernah punya pengalaman mengikuti konvensi pendidikan nasional di Jakarta, tempatnya di gedung budaya di lingkungan Kompas Group ya. Kompas itu di situ lantainya itu yang terbuat dari bata sebenarnya ya. Itu mengkilap seperti keramik. Ternyata itu selalu dipel, selalu diperhatikan. Kalau ada kotor, yang namanya OB itu memperhatikan di mana ada kotor, pasti di situ segera dibersihkan. Makanya bersih. Dan di dalam ajaran Kristen, terutama Kristen yang Injili itu yang namanya calon pendeta, kalau dididik di pesantrennya, itu harus membersihkan benda yang di lingkungan ruangan itu. Tidak boleh ketika disentuh ya, meja ini masih ada debu. Kalau masih ada debu itu dianggap belum bersih. Maka bisa dimarahi dengan ungkapan begini, bagaimana mau membersihkan umat atau gembala kalau membersihkan meja saja tidak bisa bersih gitu. Itu sampai segitunya. Ya. Oke. Sampai sini ada hal-hal yang mau ditanyakan. Oke, Pak. Saya Ahmad Fauzan mau menanyakan tadi tentang filsafat pendidikan Islam gitu, Pak. Ya. Itu berarti kalau pendidikan Islam berarti apakah itu berarti sudah sebuah konsep tersendiri dari sebuah filsafat pendidikan, ataukah juga ada gabungan atau masukan dari konsep-konsep Barat seperti pragmatisme, konstruktivisme, ataupun yang lain gitu. Karena kadang-kadang kita untuk menafsirkan ataupun mencari identitas dari Islam itu sendiri kadang-kadang kesulitan, Pak. Mungkin awal seperti itu, Pak. Nanti teman-teman biar nyambung. Oke, ya boleh saja kita mempelajari teori-teori pendidikan secara umum. Itu sebagai pengetahuan, nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip di dalam ajaran Islam. Apakah persis? Nah, contohnya begini. Di dalam as-sunnah atau al-hadis disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kira-kira itu sesuai dengan nativisme, naturalisme, atau konvergensi. Nah, kita lihat kan di situ katanya setiap yang dilahirkan itu suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, kalau menggunakan teori orang Barat, itu sesuai dengan teori apa ini? Yang pertama, tabula rasa, yang sebagai kertas putih tadi, ya. Jadi naturalisme. Tetapi kemudian fa'abawahu, mereka artinya dia yang dilahirkan itu tergantung pada lingkungannya. Lingkungan hidupnya, orang tuanya. Apakah orang tuanya hidup dalam lingkungan budaya Yahudi, Nasrani, atau Majusi? Nah, gitu. Ya kan? Kan pasti berpengaruh itu. Siapa orangnya? Memang ini bisa dikatakan sebagai apa ya? Primordial. Ya.
hal yang sifatnya primordial, karena kita tidak pernah meminta. Kan kita tidak pernah meminta, tidak pernah protes. Saya itu minta dilahirkan sebagai anaknya Nabi Muhammad semuanya. Ada nggak? Kan tidak ada. Saya dilahirkan, kok kenapa dilahirkan dari keluarga miskin? Tidak dilahirkan dari keluarga kaya semuanya. Dari orang yang terhormat. Nah, semua ini kan tidak bisa meminta. Inilah yang disebut nasib. Ya. Karena Allah lah yang menentukan. Nah, tadi nanti dalam prosesnya ternyata lingkungan mempengaruhi. Ya. Jadi pengaruh lingkungan lah gitu. Ya. Jadi kira-kira yang tepat apa? Makanya ada orang mengatakan, oh ini teori konvergensi. Lebih tepat konvergensi katanya. Karena apa? Di situ Islam mengakui memang ada asal dari setiap individu itu suci, artinya bagikan kertas yang bersih, yang putih, yang belum ternoda, tapi kemudian bisa ternodai oleh lingkungannya, oleh pengalaman hidupnya. Gitu. Nah, di sini kan konversi gitu kan, nativisme dan naturalisme bergabung di situ. Nah, makanya ada yang mengatakan Islam sebenarnya lebih cocok, lebih menganut pada paham konvergensi. Artinya ini bisa mengambil dari pengalaman teoritik ya, yang pernah ditemukan oleh para sarjana barat, tapi kemudian kita harus kritis, harus teliti, jangan kemudian mengambil persis begitu saja, tapi lihat dulu konteks dalam Al-Quran hadis seperti apa. Ya, jadi boleh saja mempelajari, tetapi kemudian mengklaim bahwa nativisme itu ajaran sesuai dengan ajaran dalam Islam. Ya nanti dulu lihat diungkapkan secara menyeluruh lah, jangan bagian-bagian saja gitu. Ya, oke. Ada yang bisa lagi? Silakan. Boleh Bisa tanya, Pak? dipahami? Ya, silakan. Oke, nama saya Muhammad Wahyu Iza dari PAI, Pak ya. Ya, oke. Nah, saya ingin bertanya ini, Pak, mengenai filsafat pendidikan Islam. Apakah bisa dikatakan bahwa filsafat pendidikan Islam ini adalah salah satu alat atau bahan dari para oksidentalis untuk membantah teori-teori dari orientalis, Pak, dari filsafat-filsafat barat, agar Islam ini bisa berkembang secara kemandiriannya atau gimana, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, kan tadi sudah saya jelaskan bahwa filsafat pendidikan Islami, di sini filsafat itu bukan sebagai ilmu, tetapi sebagai pisau analisis, sebagai perspektif, sebagai cara pandang, ya, sebagai kacamata untuk melihat. Nah, sedangkan objeknya yang dilihat adalah pendidikan Islami. Artinya pendidikan Islami itu dilihat dari filsafat. Ya tentunya ketika orang berbicara tentang filsafat harus melihat dari 3 domain, yaitu domain ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Umpamanya orang berbicara tentang pendidikan Islami. Apa sih hakikat pendidikan Islami itu? Kemudian bagaimana cara mempelajari pendidikan Islami itu? Artinya secara metodologisnya, asal usulnya, seluk beluk. Nah, itu seperti apa? Nah, kemudian apa manfaat? Nah, manfaat mempelajari pendidikan Islami itu. Nah, di situ. Jadi filsafat itu sebagai pisau analisis. Ya, bukan untuk membantah, tetapi sebenarnya ingin menggali. Para tokoh pendidikan Islam itu ingin menggali pendidikan Islami itu dari sumbernya, dari sumber ajaran Islam. Jangan membeo, ya jangan membeo dari pandangan-pandangan para sarjana barat. Boleh saja mempelajari pemikiran para sarjana barat, tetapi bukan berarti mengamini begitu saja, tapi harus kritis terhadap pemikiran-pemikiran mereka. Saya kira itu ya. Ya, Pak. Ya, oke. Ada lagi?
Monggo, Mas Yogi tadi kelihatannya sudah mau tanya. Silakan. Ini Prof, saya sedikit mau menyampaikan yang tadi dipaparkan oleh Profesor, terutama terkait dengan filsafat Islam dan filsafat umum. Nah, pada konteksnya justru Islam mengalami kemunduran, Prof, dalam rangka peradaban dan kemajuan IT. Sedangkan kalau misalkan kita lihat dasar daripada panduan filsafat Islam itu ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau kita lihat tidak ada yang membantah kebenaran dan juga keakuratan daripada kedua sumber itu sendiri. Nah, kenapa justru dunia Islam bahkan sekarang itu justru kita semakin tertinggal. Justru Eropa yang menggunakan sistem filsafat yang lebih liberal, umum, mereka lebih justru berkembang. Dan juga dalam tadi bukunya Michael H. tadi tentang yang judulnya The 100, itu menyampaikan Nabi Muhammad itu urutan yang pertama di antara 100 yang lain. Nah, artinya orang-orang Barat itu memang sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad orang yang berpengaruh, yang dibawakan juga sangat akurat, autentik, dan juga mengandung sebuah kebenaran yang nyata. Tapi kenapa sampai detik ini kalau misalnya kita logikakan ada sebuah kebenaran, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran itu, seperti itu. Nah, kalau misalkan logikanya gini, kalau misalnya Injil ditulis 400 tahun setelah Nabi Isa, di situ berarti ada keterputusan informasi selang 400 itu. Nah, kenapa mereka masih menggunakan atau ada kepercayaan terhadap Injil? Logikanya kan bagaimana mungkin bisa menyambungkan antara 400 tahun itu? Berarti kemungkinan kesalahannya jauh lebih besar. Nah, kenapa? Apa yang membuat keyakinan mereka itu tetap terhadap Injil atau Kristen? Terkait dengan masalah keyakinan dan kebenaran itu, Prof. Oke. Mungkin itu, Prof. Ya, sudah. Gini, ini orang berbicara tentang keyakinan. Ya, keyakinan itu kan ada truth claim, ada klaim kebenaran. Ya, orang setiap penganut agama akan mengatakan bahwa agamanya yang paling baik, paling benar, paling hebat. Nah itu dibenarkan, silakan aja, tapi jangan memvonis ajaran agama lain gitu loh. Tapi kalau mau objektif silakan kaji. Kemudian jangan menjadikan perbedaan itu kemudian pemicu peperangan, pemicu perbedaan menjadi instabilitas masyarakat. Nah, ketika orang berbicara tentang kemajuan, sebenarnya kemajuan standarnya apa? Kalau standarnya adalah kejujuran, ya, kemudian disiplin, ya mungkin itu negara-negara Barat lebih memenuhi syarat itu. Artinya gini, dari sisi teori tentang peradaban, bahwa peradaban itu sifatnya universal, bukan milik satu golongan atau kaum. Nah, kalau sekarang umpamanya ada mengatakan bahwa peradaban modern ada di Barat, boleh jadi karena orang-orang Barat atau bangsa-bangsa Barat itu memenuhi kriteria peradaban maju modern ya yang ada sekarang ini. Umpamanya peradaban modern salah satu di antara adalah ditegakkannya disiplin, kejujuran, ya, kemudian etos kerjanya tinggi, gitu loh, dan lain-lain. Ya, silakan bisa dicari. Nah sekarang kita lihat masyarakat Islam ini bisa nggak memenuhi itu. Jadi kalau umpamanya kondisi orang-orang Barat lebih maju dari sisi peradaban dengan standar itu, ya, saya kira kita harus menyatakan iya. Tetapi kalau kita kemudian punya standar sendiri, ya tentu bisa akan berbeda hasilnya. Makanya ada negara Islam yang pede, percaya diri dengan standarnya. Karena apa? Sebenarnya orang menentukan hebat
atau mempunyai nilai tinggi itu kan tergantung yang jadikan standar apa. Seperti apa yang dikatakan oleh Robert Einstein. Ya. Einstein itu mengatakan bahwa pembentuk peradaban modern, peradaban maju umat manusia ini bukan kehebatan intelektual, ini catatan, bukan kehebatan intelektual, tetapi kehebatan mental spiritualnya. Mengapa katanya? Ada saja orang dari sisi intelektualnya bagus, tetapi moralnya tidak bagus, ya buruk, maka jangan berharap bahwa ia akan menjadi orang yang bermoral, orang yang punya peradaban yang baik. Karena peradaban yang baik, ya, itu dibentuk oleh moral yang baik, kata dia. Jadi bukan karena kecerdasan, kehebatan intelektualnya. Gitu. Jadi kalau cerdas intelektual, ya, dibarengi dengan kecerdasan emosional, kalau dalam bahasa Goleman itu, ya, di samping intelektual juga spiritual, ya, kemudian emosional, ya kan, ada IQ, ya, terus EQ, dan ada SQ. Ya. Itu harus ada. Itu lebih baik kalau itu tiga-tiganya ada. Tapi kalaupun tidak ada tiga-tiganya, paling tidak tadi yang katanya menentukan peradaban sebuah manusia, peradaban yang hebat di kalangan manusia adalah karena mentalnya. Itu kata Einstein sendiri begitu. Contohnya tadi, yang saya contohkan di dalam perjalanan seorang sarjana Indonesia yang kuliah di Prancis mendapatkan nilai cum laude, lulus dengan cum laude, tetapi dia mencari pekerjaan di sana tertolak. Perusahaan-perusahaan yang ada di Prancis dan Eropa itu menolak karena ternyata dia tidak memiliki integritas gara-gara ternyata di sana tercatat naik kereta tidak bayar 3 kali itu ketahuan. Karena dia pernah tertangkap oleh petugas di screening itu dia 3 kali baru ketahuan, kata orang sana boleh jadi dia bisa beribu kali, ini saja yang ketahuan. Nah gitu. Nah orang Indonesia pada saat itu menganggap, ya si sarjana itu menganggap oh, itu kecil, nanti saya perbaiki, nggak bisa. Menurut kami, kata orang Barat, itu persoalan berat, ya besar. Integritas itu persoalan besar. Bagaimana kalau nanti katanya Anda diterima di perusahaan kami, kemudian Anda tidak punya integritas, bisa saja membahayakan orang. Memaklumkan sesuatu yang salah, wah bahaya, kata dia. Itu. Nah di sini ya, ini contoh dari peradaban yang baik. Jadi ternyata baik itu tergantung pada ukurannya yang dipakai oleh kita. Saya kira itu ya. Tapi jangan pesimis. Kita juga jangan pesimis kalau memang kita punya kriteria, kemudian kita amalkan, kita tegakkan, harus pede, nggak apa-apa. Kalau kita punya dasar sumber yang kuat, otentik, ya, dan diakui oleh sarjana-sarjana di luar Islam sendiri, kenapa kita tidak pede? Ya gitu. Silakan, tapi ikuti. Karena gini, kendati pun kita tahu bahwa kejujuran itu hal yang baik, tapi kadang-kadang kita akan menyepelekan. Apalagi seperti orang yang biasa pernah belajar sebagai santri. Ya, ngambil barangnya teman itu tanpa meminta izin dulu, ya, memakai sajadahnya umpamanya tanpa izin, kan sudah dianggap biasa kan? Itu khosa padahal. Nah ini dari kebiasaan-kebiasaan yang seperti inilah kemudian akan terbentuk tradisi atau akhlak, ya, kepribadian kita yang tidak baik menurut standar Islam sendiri, tidak baik. Nah oleh karena itu mari kita mengikuti, pertama ya memahami, kemudian kita amalkan sesuai dengan standar, dan kemudian kita ya sebarkan, dan kita harus pede, jangan underestimate atau jangan merasa rendah diri gitu. Saya kira itu Mas Yoki, Pak Yoki ya, Nyoki Mas. Oke. Ada yang lain? Yang mbak-mbak ini gimana nih? Mbak Fatimah, siapa lagi?
lagi puasa mungkin Pak. Oh puasa, oh ya bisa dimaklumi. Kalau puasa tuh lagi loyo ya, jadi lemas lah itu. Tapi sebentar lagi nih, sebentar lagi mau buka kan, tenang. Sekarang silakan Ismimatul Hasanah, ada masalah? Ada yang bertanyakan? Hah? Ya di unmute, unmute dulu, unmute supaya ada suaranya. Ya silakan. Nah, Ya, Pak, terima kasih atas waktunya. silakan ya. Di sini saya ingin menanyakan bahwa tadi dikatakan bahwa dalam sebuah peradaban itu kehebatan intelektual itu bukan menjadi takaran ya. Di sini yang peradaban yang baik itu ditentukan oleh moral dan spiritualnya yang bagus. Berarti yang terpenting di sini adalah moral dulu ya, Pak ya. 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 Ya, jadi justru di sini itu padahal yang berbicara seperti itu adalah orang-orang pintar. Kita tahu Einstein itu kan dikenal orang cerdas sebagai orang fisikawan yang terkenal. Dia katakan pembentuk peradaban dunia ini moral bukan intelektual, sebab kecerdasan intelektual itu tidak menjamin. Contohnya tadi, ketika orang cerdas sampai bisa membuat bom, kemudian bomnya justru untuk membunuh orang, apakah itu bagus? Tentu tidak kan? Karena tujuan menemukan bom itu sebenarnya kan bukan untuk membunuh orang. Tapi kemudian ada orang memanfaatkannya. Nah, tapi bagaimana kalau di situ orang tidak bisa membuat bom, tetapi mempunyai akhlak yang baik, moral yang baik. Moral yang baik itu adalah mulai dari sikap jujur, adil, merdeka dalam berpikir, kemudian mengangkat nilai-nilai kebaikan, ya. Lebih mengutamakan kebaikan dari keburukan, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya, tentu ini akan menjadi ketertiban bagi masyarakat. Coba saja kita perhatikan kalau ada sebuah bangsa yang disiplin, yang memiliki tradisi baik, memiliki etika yang baik, artinya etika dipegang teguh, itu akan contoh Jepang. Jepang itu punya kepribadian yang baik, artinya bangsa-bangsa Jepang itu punya kepribadian. Kenapa saya katakan punya kepribadian yang baik? Contohnya, ketika terjadi tsunami, orang-orang Jepang itu masih tetap mau antri menerima bantuan dari bangsa-bangsa lain, dari negara-negara lain. Ketika dibagikan bantuan itu tidak berebut. Coba aja lihat di Indonesia. Tsunami di Aceh, itu kan sampai ada korban. Ada seorang aktivis LSM yang membantu dipukuli tentara. Ternyata di situ rebutan bantuan. Artinya berebut siapa yang akan membagikan itu loh. Nggak tahu mau dipakai kemana. Sampai ribut. Pukul-pukulan gitu loh. Kan nggak etis. Kemudian ketika dibagikan, masyarakat itu berebut. Tidak mau antri. Ada yang dapat bagian banyak, ada yang sedikit, ada yang nggak kebagian. Nah ini kan buruk. Tapi coba lihat masyarakat Jepang. Saya lihat ketika pembagian bantuan di saat terjadi tsunami, mereka tuh masih mau antri. Yang belakangannya belakang, yang depannya depan gitu. Oh inilah masyarakat yang berada di saat genting, saat sulit seperti itu, mereka tetap mau menjaga etika antri atau budaya antri itu. Nah budaya antri kan bagus, karena apa? Orang akan memposisikan dirinya sesuai dengan tempat, waktu.
tidak berdasarkan keinginan gitu loh. Coba kalau Anda lihat di Singapura atau Malaysia, itu kalau terutama Singapura lah, Malaysia agak seperti Indonesia. Singapura kalau ada orang mau naik kendaraan umum di trotoar itu sudah ngurut sendiri. Tidak main seruduk masuk lebih dulu. Wah, itu dia tertawakan kalau ada orang seperti itu. Kalau di kita kan biasa. Orang baru datang langsung uncluk masuk ke depan. Nah, bahkan pejabat kadang-kadang, wah karena ini pejabat didahulukan. Nah ini buruk, sangat-sangat buruk dari sisi tradisi ini. Ya, ini contoh kenapa tadi beberapa tokoh besar itu mengatakan pembentuk peradaban suatu bangsa itu sebenarnya bukan intelektual, tetapi kecerdasan spiritual, emosional atau moral gitu yang lebih diutamakan. Memang intelektual perlu, tetapi intelektual yang didasari moralitas yang tinggi. Saya kira itu. Ada lagi? Oke. Sekarang hampir setengah 6 menit ya. Ya saya kasih waktu 5 menit. Coba. Ada yang berpartisipasi? Silakan Mas Fauzan. Monggo Pak Slamet biasanya ditunggu. Teman-teman monggo silakan mumpung kita ketemu dengan Pak Prof. Langsung di-unmute saja. Tidak usah lewat saya, langsung aja dibuka mute-nya. Di-mute ya? Ya. Unmute. Di-unmute. Bukan nge-mute Superman gitu loh. Bu Fat, monggo Bu Fat. Unmute dulu. Bapak, itu di unmute dulu, unmute. Supaya ada suaranya, ya. Yang merah-merah itu. Diklik. Masih selendar, monggo masih selendar itu. Oh. Boleh. Boleh, Oke, monggo silakan. Pak Wahyu, monggo. Oke, ini Pak, saya sedikit mungkin menambahi ini karena tadi ada sedikit pertanyaan Mas Yogi yang tentang terkait orang Nasrani mungkin tidak menerima akan adanya pendidikan Islam atau filsafat tentang keislaman. Ini di sebelah saya ada Pak, ini orang Nasrani juga, teman saya. Tadi mendengar juga menyimak mata kuliah yang kali ini. Tadi beliau ini mengatakan bahwasanya saya menerima tentang kebenaran yang ada di Islam. Buktinya saya bisa berteman dengan Mas Wahyu tanpa melihat golongan ataupun agama, karena bagi dia itu ketika kita berbuat baik, ya kebaikan itu juga akan menimpa pada diri kita sendiri. Jadi dia itu enggak sependapat dengan pernyataan dari Mas Yogi tadi yang tidak menerima kebenaran akan adanya agama Islam, tapi karena agama punya aturan masing-masing dalam menerima keyakinannya gitu Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke. Ya, saya kira benar. Gini, ternyata kalau kawan-kawan bisa memahami bahwa di dalam konsep Islam itu kan ada yang namanya hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah, makanya. Ya, di sini Allah akan memberikan petunjuk kepada seseorang atau tidak, urusan beliau lah, urusan Allah. Kan manusia tidak bisa mengintervensi. Manusia hanya bisa berdoa memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah. Makanya di dalam surat Al-Fatihah kita kenal ada ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya Allah berilah petunjuk jalan yang lurus kan gitu. Nah, dan banyak orang-orang non-Islam belajar tentang Islam, mengakui kebenaran Islam. Tapi ketika mau masuk Islam, pikir-pikir dulu, karena ada kaitannya dengan keluarga, dengan saudara-saudara, kadang-kadang gitu kemudian ada aspek sosial lain gitu yang dipertimbangkan. Bagaimana kalau ketika dia masuk Islam, karena akan berimplikasi pada hubungan keluarga, hubungan sosial yang lainnya. Tapi ada orang yang ketika paham tentang Islam, kemudian dengan semangatnya, dia abaikan semua itu, dia punya keyakinan, saya ingin selamat
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bismillah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan resiko apapun. Sampai yang dulu sudah mendapatkan fasilitas rumah, fasilitas mobil, ya, fasilitas gaji dan lain-lainnya, rela lepas semua. Sampai dia karena di dalam Islam ternyata usaha dengan tangan sendiri itu lebih mulia dibandingkan dari pemberian orang lain. Maka orang ini masuk Islam sebagai mu'alaf, kerja keras, tidak tidak malu, tidak gengsi, ya, ketika berusaha harus keras, karena justru dengan keyakinan bahwa mendapatkan rezeki dengan tangan sendiri itu lebih mulia, lebih baik ketimbang orang yang minta-minta, ya, dan pahalanya lebih besar daripada orang yang mendapatkan bantuan dari orang lain. Maka ini dipegang, ya, artinya dipegangi oleh orang-orang yang punya keyakinan ini. Dan itu memang prinsip ajaran Islam seperti itu. Makanya bolehlah katanya susah-susah hidup di dunia, tetapi mereka masih berharap akan mendapatkan kehidupan akhirat yang kekal. Karena apa? Kehidupan akhirat itu lebih kekal daripada kehidupan di dunia ini. Karena hidup dunia itu fana, sebenarnya sebentar bila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Nah, itu sudah banyak riwayat, umpamanya nabi-nabi dulu yang sudah meninggal dunia, itu ada yang sudah 5.000 tahun, ya. Ada orang yang dari sisi karena punya ilmu hikmah, punya kemampuan spiritual yang tinggi, sampai bisa berkomunikasi dengan roh atau dengan arwah orang-orang yang dulu sudah meninggal. Nah, dalam beberapa riwayat kan pernah diceritakan itu Nabi Yahya yang sudah mati, kemudian ditanya oleh Nabi Musa, kan ditanya sudah berapa tahun. Nah, dalam riwayat itu kan sudah 5 tahun di alam barzakh gitu. Artinya sudah lama meninggal itu. Ketimbang hidup di dunia paling berapa tahun. Umur manusia yang paling lama paling 1.000 tahun, hampir 1.000 tahun. Karena ada beberapa nabi dulu yang hidupnya seperti Nabi Adam 925 tahun atau berapa, itu hampir 1.000 tahun lah gitu. Ada beberapa nabi lain juga hampir 1.000 tahun. Nah, artinya apa? Mereka menyadari kuat kalau tahu mempelajari secara menyeluruh, akan ada himmah dalam dirinya ketika paham tentang ajaran Islam, dengan risiko apapun dia akan siap, walaupun dikucilkan dari keluarganya, dilepas dari keluarganya, tidak punya akhbar dan sebagainya. Ada yang siap begitu, tapi ada juga yang kemudian masuk lagi ke agama mereka. Ya, itu tergantung pribadi. Karena nanti di akhirat itu kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri, bukan dengan keluarga gitu. Oke, saya kira itu. Ada lagi? Satu lagi, Prof. Silakan. Ya, berkaitan dengan tadi yang dijelaskan bahwa di Eropa sangat menjunjung tinggi kejujuran. Yang kami tanyakan bagaimana filsafat bisa atau mampu menjelaskan tentang sifat baik dan buruk ataupun jujur, tidak jujur, karena yang terjadi itu ketika belajar filsafat, mana yang argumennya kuat, yaitu yang bisa memenangkan. Begitu, Prof. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, tentu ketika kita berbicara tentang kejujuran, nilai-nilai baik, kalau dalam Islam ya ada bersumber dari Al-Quran Sunnah. Kalaupun ada pemikiran filsafat, ada sebagai membantu untuk menjelaskan, mengelaborasi saja, menafsirkan lah gitu. Tapi bukan ajaran aliran filsafat itu sendiri. Tapi harus bersumber dari sumber ajaran Islam dulu, ya. Terlepas nanti tafsiran seperti apa, karena ada kemungkinan perbedaan penafsir yang satu dengan yang lain, ya. Makanya kenapa ada orang berpaham radikal, berpaham moderat, ya,
lebih luas, lebih santun, lebih itu karena perbedaan wawasan. Orang semakin banyak wawasan, banyak sumber, banyak informasi, banyak bacaan, itu akan berbeda dengan orang yang bacaannya terbatas, sedikit gitu loh. Nah, pentingnya tadi. Tetapi prinsipnya kalau Anda bertanya tentang sebenarnya ukuran apa atau dari ukuran apa ya kebenaran, nilai-nilai baik di dalam ajaran Islam, tentu dari dua sumber itu. Artinya orang berbicara tentang filsafat pendidikan Islami, berarti ukuran kebenarannya harus bersumber dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu loh. Jangan ragu, Anda jangan ragu dari situ. Makanya kita sebagai penganut ajaran Islam, galilah sumber-sumber ajaran Islam itu sedalam-dalamnya sehingga semakin bertambah informasi, tambah luas penjelasan, insya Allah Anda akan lebih elegan, lebih santun, lebih terbuka menerima perbedaan pendapat. Umpamanya, coba Anda lihat YouTube-nya Gus Baha ya. Itu kan betapa saya melihat Gus Baha itu punya wawasan luas karena sumber bacaan atau informasi yang dibaca itu banyak sekali. Sehingga ketika ditanya tentang sesuatu, dia akan punya referensi yang begitu banyak. Tidak bisa dari satu sudut yang lain terus. Nah, tidak kekurangan bahan. Dan pasti ada jawaban-jawaban yang kadang-kala kita tersentak dengan informasi yang diberikan. Nah, maksud saya di situ. Jadi kalau ditanya sumbernya ya tentu dari sumber ajaran Islam. Dan kita tidak boleh pesimis, merasa wah Barat lebih maju, kemudian kita kecil hati. Tidak boleh begitu. Apalagi dengan banyak tokoh-tokoh besar mengakui kehebatan Islam dari sisi nilai-nilainya, kenapa kok kita pesimis? Oh, sebenarnya kepesimiskan itu karena kita tidak mempraktikkan apa dari sumber-sumber yang benar itu tidak diwujudkan di dalam kehidupan keseharian. Umpamanya tadi contoh jujur. Kita itu seolah-olah kalau jujur itu rugi. Iya kan? Banyak kawan kalian itu merasa rugi kalau umpamanya bersikap jujur. Karena kalau jujur dapatnya sedikit gitu loh. Nah, ini yang perlu diperbaiki dalam keyakinan dan praktik kehidupan kita. Saya kira itu. Masih ada? Oke, Prof. Sudah pukul 17.32. Oke. Ya. Kemudian ini ada titipan, Prof, dari Dr. Sugeng Solahuddin. Ya. Salam dari beliau, katanya salam dari generasi ke-19 Kanjeng Sunan Gunung Jati gitu, Prof, katanya. Tadi sempat pesan kepada panjenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih salamnya. Salam kembali ya. Ya, siap, Prof. Oke. Silakan, Prof, ditutup mungkin kalau sudah kesimpulan atau bagaimana? Oke, karena sekarang sudah tepat jam 5 atau 17.30 di jam saya, sehingga ya sudah berakhir sampai sini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam untuk keluarga, saudara-saudara, teman-teman yang ada di IAIN Pekalongan. Semoga semakin hari semakin sukses dan Anda harus bergairah di dalam menggali ilmu ini. Jangan setengah-setengah. Siap. Karena manfaatnya bagi Anda sendiri. Ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Semoga sukses. Akhirul kalam. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri zoom-nya. Monggo persiapan untuk ke masjid. Mohon maaf saya selaku moderator. Kalau ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.